Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahul awwalin wal akhirin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Ahad Enjang Bali Muhammadiyah Masaran rahimakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita sami dalam keadaan sehat. Sehat nggih Bu nggih? Malah bar blehke sapi barang kok ngene. Iki ketoke kewaregen iki sing kula jek kodhong. Mbon leren sik le bakar sate ya ta. Nah ini ya. Lah ngoten niku to, ternyata kokean daging lah ya malah dadi kesel to. Mula wau pun diaturaken Pak sinten wis sing apa eneke nggih Pak ya. Ning ya alhamdulillah saiki eneke lagi daging ngono ya Pak ya. Apa eneke saiki eneke daging ya daging. Sesuk entek daginge ya karek teronge gitu ya. Wis pokoke kabeh disyukuri. Wong nyatane teronge ya iso dadi sehat ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah tadi kita sami dalam keadaan sehat sehingga kita saged rawuh ya di majelis ilmu yang mulia ini. Mugi-mugi kerawan kita sami saestu-estu dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu dan ilmu ingkang kita sinau muga dados ugi ilmu ingkang barokah. Amin ya. Barokah niku artosipun ziyadatul khair. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau nyebut barokah ya aja kleru berkat. Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadah ki tambah al khairi kabecikan. Jadi ziyadatul khair itu artinya dadoske kita sami tambahing kabecikan. Itulah istilah-istilah dalam Islam itu luar biasa ya. Dari istilah saja sudah macam banget. Baru ziyadah apa barokah saja ziyadatul khair, tambahin kabecikan. Alhamdulillah. Yang kedua mugi kita sami terus dipun paringi manah istiqomah anggen kita netepi agamanipun Allah. Pengajian ngeten niki jenenge netepi kewajiban kita ing ngarsane Gusti Allah, karena iki netepi agamane Gusti Allah. Ya, karena wong ki ora bakal nambah imane, ora bakal nambah amale, nek ora nambah ilmune. Nah itu. Mila monggo kita terus nyuwun ing ngarsanipun Allah muga dimaringi manah istiqomah sehingga
melalui majelis ini muga dadosna kita sami hamba Allah yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo kita lajengaken kajian saya, yaitu masih dalam bab kepribadian muslim. Ya, wong ki nek ngaku muslim, pribadi muslim ki mesti kepiye, ngoten lho Pak. Jadi tema saya masih terus. Ternyata pagi ini sudah seri nomor yang ke-23. Ini nanti kalau dijilidkan saya sudah 2 buku Pak. Yang pertama babul adab itu ya. Adab itu dulu lebih dari 25 bab. Ini sudah 23. Nah ini. Kepribadian muslim yang ke-23 adalah ma'al Quran. Bersama Al-Quran, bersama Al-Quran ini. Jadi kalau Said Hasan Al-Banna, pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin, itu dalam pesannya luar biasa indahnya Pak. Begini dalam bahasa aslinya, duru ma'al Quran ainama kuntum. Duru ma'al Quran ainama kuntum itu artisipun berputarlah kalian bersama Al-Quran di mana dan kapan saja kamu berada. Jadi Al-Quran itu bukan di masjid saja, tapi Al-Quran itu disuruh berada di mana? Di dapur, di masjid, di tempat kerja. Bukan, tidak harus mesti mushafnya. Beda kan Pak ya? Nek mushaf itu adalah ya bentuk buku lembarannya, tetapi yang dimaksud Al-Quran di situ adalah ya kepribadian Al-Quran kita. Bagaimana tuntunan Al-Quran untuk membentuk karakter kita, dan kita suruh berada di mana saja selalu bersama Al-Quran. Maka taduru ma'al Quran ainama kuntum. Mengapa Bapak Ibu rahimakumullah, di muqaddimah saya tulis, karena muslim dengan Al-Quran seperti sakit dengan obat. Berak wong salwangsul kan, kula wangsul ini. Muslim dengan Al-Quran itu seperti sakit dengan obat. Yang jenenge wong lara, mau larane apa mesti butuh obat. Ngoten nggih Pak nggih? Ya kadang obatnya apa? Dipijeti. Oh keselak ya Pak ya. Dikeroki ya obat. Artinya obat sarana untuk sembuh gitu ya. Nyatane nek ditukokke obat larang-larang nek apotek ya ora sembuh. Heeh. Bar ketemu kancane mung disenyumi, mari. Lah ngapa? Lah wong sakitnya di sini kok. Sakitnya tuh di sini. Apa? Sakitnya tuh di sini karena memang pleroki karo kancane wong kula kuwi wis ora usah diangel-angel. Ya ngoten lho, niki lho Pak Kidul kuning lho Pak ya ngoten. Wiwi kadang-kadang wis urip ki aja dienggo cengkram-cengkringan ya Pak ya. Wis pokoke apa adanya lah ya. Ya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah ya Allah. Iya, syukuri apa yang ada itu betul-betul gitu. Karena pokoknya nikmat ya. Jalani hidup ini. Bagaimana Pak ya? Ya betul, melakukan yang terbaik. Senyum aja bisa ngwaraske koncone. Nah, coba senyum, alhamdulillah. Apalagi kalau kita dapat silaturahmi begini ini, alhamdulillah ketemu teman saudara, ya Mbak nggih. Ya Allah, iso guyu kabeh, ya Mbak ya. Renek sing susah babar blas, enten sing susah ngarep menika. Renek, kene enten. Enten sing kelingan utang. Renek. Ayo mbuh, nek mulih kelingan ra ngerti aku. Tapi yang pasti ini kebahagiaan. Oke. Seperti paru-paru dengan udara, muslim dengan Quran itu ya seperti paru-paru. Ya toh? Apa artinya paru-paru kita kalau tidak ada udara? Itu dua titik yang tidak boleh dipisahkan.
Dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Maka pribadi muslim adalah pribadi yang selalu bersama Al-Qur'an. Ya. Karena hidup bersama Al-Qur'an itu kenikmatan. Wong mukmin ki anggere melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu subhanallah indah. Jenengan bayangkan baca itu iki adalah energi, vitamin, apa boleh Pak? Suplemen, obat masuk dalam tubuh kita. Nembe maca bismillahirrahmanirrahim, tombo teko lara lunga. Ngoten. Niku nek oleh niat ngantek ngoten-ngoten niku wa insyaallah ngaji ki ya rada tutuk suwe ngono ya to. Wah, gek 5 menit tok wis mak kelebat rampung. Nah itu. Karena apa? Karena hidup bersama Al-Qur'an itu kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan diketahui kecuali orang yang merasakannya. Said Qutb. Tulis Said Qutb itu maksudnya yang berpendapat adalah seorang ulama besar, Said Qutb. Al-Quran merupakan hidangan Allah untuk orang-orang beriman. Ya, hidangan Allah untuk orang-orang beriman. Mari ini generasi kita, ya, tapak suci. Semoga terus ya menjadikan izul Islam wal muslimin. Ya Pak ya, ini putra putri kita, ya, para benteng-benteng Islam gitu ya Dek ya. Bismillah ya, Islam bersamamu. Kejayaan Islam menanti kiprahmu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Saya juga punya pasukan gitu-gitu loh Pak ya. Tapi di tempat kami dengan nama lain. Bangga gitu ya. Untuk mensupport adik-adik kita. Lanjut ya. Jadi Al-Quran itu merupakan hidangan Allah untuk orang-orang beriman. Maka sungguh merugilah mereka yang telah dipersiapkan hidangan oleh Allah tapi tidak mau menikmati. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu menggambarkan Al-Quran itu hidangan Pak. Hidangan yang tidak pernah membosankan. Coba sampean kalau hidangannya bentuk kuliner itu apa ya? Ini kulinernya Masaran itu apa yang populer? Apa Bu? Hah? Nek ngene dekate kula iki namanya tengkleng. Ya. Nek tekan nggone dekat Al-Falah namanya soto Pak Girin. nek Masaran ora pernah mampir aku lho mboten ngerti. Napa Pak? Gatot. Oh, sambal tumpang. Masya Allah. Sambal tumpang kan kidule kula Bu, Solo Baru nyaingi. Oh, karena niku namanya kalau di sana bukan sambal tumpang. Cabai apa namanya? Rambut cap apa? Rambut cambak. Nggih beda. Oke, pun hidangan napa mawon. Kalau itu yang namanya kuliner, hidangan kita Pak. Kira-kira kiyo seminggu sesasi, bosen ndak Pak? Bosen. Idul Adha daging melimpah. Ini baru 3 hari tasyrik kita selesai kemarin. Kadang-kadang wis blenger enek wis golek bayem meneh kok. Nggih Bu, nggih Pak nggih. Wis ana sing golek godhong puhung, ya ta? Golek kangkung. Kenapa? Bosen. Bendina mangan daging. Tapi kalau Al-Qur'an ngendikane Imam Al-Ghazali, hidangan yang tidak pernah membosankan. Semakin kita nikmati, semakin betul-betul kita rasakan kenikmatan itu. Kali ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di sekitar kita ada putra-putri kita yang hafidhah, ngene. Kuwi sing nonton niku kadang-kadang sampai ngene. Ya Allah, wong ngono ke apa lambene ora kesel ya, kok dremimil terus. Karena seorang hafidhah itu selalu dituntut minimal dalam 1 minggu itu harus khatam terus, Pak.
ngerasa keling ngapal ke kiangel nek ora diulang-ulang pun nek ngantek icul. Jadi di mana saja saya punya hafid, teman hafid itu lungguh neng diki ngantek mboten lerene, dan itu kenikmatan nyatanya dia tidak akan pernah henti-henti kok. Itulah tentikane Imam Al-Ghazali, hidangan yang tidak pernah membosankan. Lah wong muslim ki dijaluk ngono niku, Pak. Wesuk ngaji, sore ngaji, baca Quran, ndaklah selalu bagian, selalu membersamai kita. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Ya ngono kuwi sing jenenge wong mukmin. Ulaika sing kaya mengkono iku yu'minuna bih. Ya kaya ngono kuwi sing jenenge wong mukmin. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sapa wonge sing kufur, ya gak seneng ngaku muslim, gak seneng sama Al-Qur'an, ngaku muslim, gak bisa baca Quran. Ya Allah, mengerti Islam dari mana, Pak? Mila Bapak Ibu, kula wangsuli, adik-adik termasuk, tidak ada kata terlambat selama hayat masih di kandung badan. Kula nggering ngaos ngeten iki selalu diringi. Lah pripun saat kula niki pun kadung tuwa mboten saged maca Quran, belum ada kata terlambat. Monggo, masih Allah memberi kemudahan. Dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan belajar yang paling dimudahkan itu adalah Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'an. Pakai kata yassara yusasiru, gampangke. Mula monggo, yang penting memang benar-benar ada kemauan. Oke, Al-Qur'an adalah sumber ilmu, sumber hukum, sumber kemuliaan. Oh niki, sumber ilmu itu Al-Qur'an. Panjenengan mau dengerin cerita apa saja dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak. Sesungguhnya sumber cerita, kalau dalam bahasa tafsir namanya Al-Qasas, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Hanya sudah banyak yang diselewengkan. Namanya sumber, dia hanya dia ambil induknya saja. Ya, 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah Al-Qasas. Qasas itu adalah cerita, kisah. Ya, manusia itu mengenal perjalanannya Nabi Adam dari mana? Al-Qur'an. Putra-putrinya dari Al-Qur'an. Hari ini kita diingatkan sebuah peristiwa besar, yaitu syariah haji adalah kisah perjalanan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam, milieu tempat lingkungan yang dipilih oleh Nabi Ibrahim untuk menempatkan putra tercintanya namanya Ismail, yaitu namanya Al-Haram, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, tempat yang gersang, kering, kerontang, namun dekat dengan rumahmu ya Allah. Aku tinggalkan salah satu keturunanku. Akhirnya tempat itu diberkahi oleh Allah, dan hari ini menjadi tempat terindah, termulia, terramai, sedunia, dan berada tanding, dan tidak mungkin akan ditandingi. Apa itu? Baitullah Al-Haram. Suatu tempat 24 jam sepanjang tahun, non-stop, dihadiri jutaan orang setiap hari, hanya Baitul Haram. Itu kisahnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, hari ini didatang itu kan kalau musim haji, Bapak Ibu, di musim umrah, di musim luar haji, justru kuotanya lebih besar daripada haji. Kepadatan Masjidil Haram itu ternyata lebih padat ternyata daripada musim haji. Hanya karena haji
itu ditentukan waktunya, harinya. Sementara umroh itu lebih bebas. Begitu ini. Ya Allah. Itulah yang disebut sumber ilmu, ya, sumber hukum. Ya, toh. Maka barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an pasti adil. Kalau berhukum dengan di luar Al-Qur'an, oh, maju tak gentar membela aku ra neruske. Makanya itu, ini adik-adik perlu ngerti itu. Ada pemuda yang dengan gagah berani ditangkap Pak Belu, salah tenang saja, nanti urusan papa paling beres. Rasakno kowe engko kena 20 tahun. Karena memang yang terbiasa papa maju tak gentar membela yang bayar, karena papa duitnya banyak. Dan ketepatan hukum kita kadang-kadang ya begitu. Tapi hukum Al-Qur'an, lau syaraqat Fatimah binti laqatatu yadaiha. Kanjeng Nabi, seandainya putriku sendiri Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum betul-betul berjalan, ya. Sumber kemuliaan, subhanallah, ya. Sumber kemuliaan. Maka barang siapa yang ingin benar-benar mulia dunia dan akhirat, bersamalah Al-Qur'an. Wabil khusus ya adik-adik, hari ini sedang digalak-galakkan, dunia sedang menggalakkan yang disebut pendidikan berbasis Al-Qur'an. Dan ini luar biasa responnya Bapak Ibu. Pendidikan berbasis Al-Qur'an. Makanya ada rumah-rumah tahfidz, pondok-pondok tahfidz, bahkan lembaga yang sudah besar pun sekarang bersama. Karena benar-benar semua merasakan bersama Al-Qur'an adalah kemuliaan fid dini wa dunya wal akhirah. Iya. Jadi benar-benar sudah bukan saja teori, Pak. Ini sudah membumi di mana-mana, Pak. Namanya pendidikan berbasis Al-Qur'an. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak berbasis Al-Qur'an tanpa disadari pelan-pelan itu mulai ditinggalkan. Sementara pendidikan berbasis Al-Qur'an mulai dari namanya rumah Al-Qur'an. Ya, Pak, ya. Baitul Quran, subhanallah, ya. Karena ini dialami bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang sudah nggak punya apa-apa, mereka itu tinggal punya Al-Quran, menjadi pemenang dunia kata para pengamat. Kenapa? Karena sesungguhnya Palestina dan Israel itu pemenangnya adalah Palestina. Mengapa? Orang yang nggak punya apa-apa untuk kenyang saja alhamdulillah, untuk sekedar minum itu nunggu kucuran keran dari Israel dibuka. Bayangin, Pak, untuk menikmati listrik itu kalau saluran kabel dari Palestina dihidupkan. Oh, tapi mereka masih bisa eksis. Apa dan apa yang mereka miliki? Ternyata satu, Al-Quran. Mereka anak-anak kecil-kecil di usia puluhan tahun itu pada hafid Al-Quran. Mereka itu menghafal di atas batu-batu, berteduh di bawah lorong-lorong batu itu saja, Pak. Subhanallah. Nah, ini kita perlu ngerti keagungan Al-Quran itu seperti itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu contohnya begitu, ya. Al-Quran sumber kemuliaan. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan hidup, maka pasti akan meraih kemuliaan yang sesungguhnya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Mila bersama Al-Quran mari kita gerakkan di tengah keluarga kita, keluarga Muslim. Gema Al-Quran mari terus mengawali perjalanan siang hidup kita dan mengawali perjalanan hidup malam kita. Niku tegese pastikan nek bar maghrib karo bar subuh ngaji. Gitu ada ya.
jangan tidur ya. Bahkan sekarang banyak itu TK SD diawali setengah jam untuk ngaji ya. Saya juga wong alola dulu itu TK itu kok pas-pasan terus. Studi banding melihat ada di Al-Islam WK-nya itu kok overload terus. Murid sampai turah-turah. Ternyata rahasianya di sana itu jam pertama itu ngaji PPA. Jadi ngaji betul. Terus kita baca orang tuanya lah nyekolah ke TK ning kowe niku Pak sekali mangkat wis entuk TPA, engko sore wis ora usah ngeterke meneh alasannya. Pantes muridnya membludak. Kita tiru saja. Pokoknya jam pertama semua ibu-ibu guru pelajaran yang ngaji. Ternyata kita juga overload. Membuka 1 minggu kelebihan murid juga Pak. Artinya bahwa pendidikan berbasis Al-Quran sudah benar-benar diminati oleh kita. Tentu bagi mereka-mereka yang bersama Al-Quran. Ngeten Pak ya. Sebaliknya Bapak Ibu, siapa yang berpaling dari tuntunan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Al-Quran surat Toha ayat 24. Bahasa Al-Qurannya namanya ma'isyatan dongka. Enggak saya tulis Pak itu. Dongka itu artinya sempit, susah, sulit, sumpek, suwedi. Orang itu kalau enggak bersama Al-Quran, subhanallah ya. Bapak Ibu, sesekali cerita sama orang-orang kaya. Saya sering ya tahu. Saudara-saudara kita yang berlimpah duit itu, bayangan kita wong kok muktine ra kaya ngono. Ya Pak ya. Bayangan kita ini bahagia, senang. Ternyata kadang-kadang tuh kalau cerita Pak, wes anggar turu kweringan bon iki belum selesai kwelingan iki anake mangkat sekolah ratekan sekolahan, apalagi naudzubillah min dzalik, semoga kita semua diselamatkan. Ada yang sampai terjerat namanya narkoba. Wes kuwi padha karo neraka sebelum sampai di neraka. Betul. Orang tuanya telah masuk neraka sebelum sampai di itu. Bahasa Al-Qur'annya namanya ma'isyatan dongka Pak. Kekayaan seperti apapun tidak lebih seperti angin Pak, cuma lap, Masya Allah. Kita baru sadar betul, Shadaqallahul Azim, betapa benarnya Al-Quran ya? Ternyata seperti itu kehidupan itu Pak. Kalau tidak bersama Al-Quran, maka dari itu nih ma'isyatan dongka namanya. Milo betul-betul Pak ngaji. Kalau yang sudah punya kesempatan lebih panjang hafalan ya, sing pun rada longgar tuh ada kalau habis maghrib namanya tilawah pada subuhnya untuk tahfidnya, indah banget Pak. Saya mencoba untuk seperti itu. Nanti ketika sholat tahajud kita pakai untuk membaca ya, bacaan ayat-ayat. Kadang-kadang kita tidak terasa ya, sudah sampai kakinya capek, kadang baru dapat 2 rakaat karena indahnya melantunkan ayat-ayat yang sudah kita hafal ya. Ane sampai yang tahajud itu mau kalkul ngono alah. Wah, nggih sak nyukno wis rampung, ndak ada kenikmatan sama sekali. Mila niku Kanjeng Nabi itu dulu kalau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Jangan dipahami bengkak kakinya karena banyak rokaatnya. Itu yang viral di YouTube ya, di Jawa Timur, sholat tarawih 21 rokaat 7 menit. Wih, iku ora bakal bengkak, malah metekol sikile. Kenapa? Cuma dulet sambel itu. Kenapa Kanjeng Nabi kakinya sampai bengkak? Ternyata karena lamanya berdiri. Kanjeng Nabi sholatnya cuma 4 rakaat dari pertengahan malam sampai masuk subuh.
Rakaat pertama bacanya surat Al-Baqarah. Rakaat kedua surat Ali Imran. Salam, ngadeg lagi. Rakaat pertama An-Nisa. Rakaat kedua Al-Maidah. 4 surat, bapak-bapak, ibu-ibu. Niku diantara bapak ibu ada patang surat nunggu setengah tahun. Agak rampung. Malah enek sing ora babar belas ya Pak ya. 4 surat setengah tahun ya. Katanya one day one juz ya. Satu hari satu juz. Ya kalau enggak ya 1 hari 1 lembar. Ngoten lho Pak ya. Ngaji itu pakai program Bapak Ibu. Mangan pakai program enggak? Bu, masa pakai program enggak? Esok abla-abla, awan abla-abla, sore blenek. Bapak urung makan udah blenek, kuine, ngoten ya. Ada program. Ibadah itu harus diprogram, ngaji itu harus diprogram, Pak. Ngaji itu pakai program, hidup itu harus pakai program, begitu Pak. Orang yang sudah benar-benar terprogram, sholat fardu berjamaah, ngaji 1 hari 1 halaman, habis tahajud dikirnya istighfar 100, tahmid 100, ya toh, tasbihnya 100. Itu betul-betul kalau nanti tidak kelar ya di jalan masih disempurnakan, di tempat kerja kita sempurnakan. Kenapa? Karena sudah kita program. Nek mboten diprogram ya udah boro-boro ngitung sampai 100 eling wis bejo gitu. Salat emang nek pendak-pendak nah ini karena ndak ada program. Allah menurunkan syariah itu pakai program Bapak Ibu. Ya. Kalau kita belajar dalam pesantren namanya tarikh tasrek. Tarikh tasrek itu sejarah turunnya syariah. Itu begitu target Rasulullah, target Allah kepada Rasulullah itu Masya Allah. Wahyu pertama turun namanya Al-Alaq. Adalah deklarasi Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu wahyu yang kedua, surat apa Pak? Surat yang kedua apa? Al-Qalam, Nun, wal qalami wa ma yasrun. Itu program. Pertama Iqra itu membaca. Kemudian Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasrun. Artinya apa? Belajar terus. Itu pakai program. Wahyu yang ketiga namanya apa? Al-Muzammil, yaitu membangun ruhiyah, membangun spiritual yang kuat. Wahyu yang keempat namanya Mudassir, mulai kum fa'angdir, berdakwah. Kemudian wahyu yang kelima adalah surat Al-Ikhlas, bingkai ajaran Islam. Urutan ini namanya ngaji tafsir Thariqatut Tanzil, metode turunnya wahyu. Jadi udah dibingkai dulu Islam itu dalam surat Al-Fatihah. Setelah bingkai jadi dalam surat Al-Fatihah, baru diisi syariahnya. Pakai program itu. Tek gitu. Kita sekolah program ada TK. Ini adik-adik SMP, nanti target SMA, kuliah, mekaten selanjutnya Pak. Jangan sampai lupa. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, kita lanjut. Sekarang 4 fungsi utama Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'min. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Dari surat Yunus ayat yang ke-57 sampai 58, Bapak Ibu, Allah menggambarkan fungsi utama Al-Quran. Ada 4. Nah ini supaya ngaji kita menjadi semangat. Fungsi Al-Quran yang paling utama itu ada 4 melalui surat Yunus ayat
57-58. Yang pertama adalah mau'idatum mir rabbikum. Mau'idah, pelajaran namanya mau'idah, pitutur luhur. Ya Pak, itu namanya mau'idah. Maka kalau ada mantenan itu biasanya ada acara apa Pak? Mau'idatul hasanah. Ini saya nanti ini dari sini juga mau mau'idah hasanah. Ada mau'idah hasanah manten. Ada. Kalau manten kok dijenengke mau'idah, wah istimewa. Ya ndak istimewa karena memang Al-Qur'an menggambarkan gitu. Mau'idah itu pitutur luhur. Dikatakan mau'idah karena memberi manfaat. Ya. Lah celakanya itu begini, Pak. Saya itu sering kalau dimohon ngisi pengajian di desa-desa itu. Urung ngaji kadang-kadang Pak nyuwun mengke sing lucu jarene. Lah iki ora apa manfaat ya lho. Aku anggere ngono sampean ngundang kula kok disi mengke sing lucu, kula mesti jawab aku dudu pelawak, mang pados pelawak mawon aku ya ngono. Kula tak rewangi mangkat dodoh ngaji ra entuk ganjaran. Lah apa nglawak kok ngono lho. Mau nglawak kok enggak ada mau'idahnya. Mau'idah itu pitutur luhur karena itu nasihat mir rabbikum, dari Rabbmu. Gitu loh Pak ya. Ini seperti nasihat orang tua kepada anak, nasihat guru kepada murid, ya. Apalagi mau'idah ini datangnya dari zat yang maha menciptakan manusia. Mau'idah ini adalah yang memberi zat yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Dan dialah yang paling mengetahui apa sebenarnya yang dicita-citakan manusia dalam fitrah sucinya. Maksudnya ini ngaten. Janjane sing dibutuhke uripe menungsa ya apa? Sing paling ngerti niku Allah, ora awake dhewe, Pak. Nggih? Nek awake dhewe ditekoki butuhmu ki apa? Ibu-ibu nek ditekoki butuhe apa, Bu? Nah, mesti duit. Apa-apa kuwi Allah yang Maha tahu, ya. Wah nek wong sing apa? Duit diparingi duit akeh, rumah megah, mobil mewah, iya. Awake lara-laronen. Ayo. Bisa tidur nyenyak? Numpak kendaraan mewah bisa enak? Allah yang Maha tahu. Maka enggak usah terus bayangin kebahagiaan itu tidak selamanya dengan harta yang melimpah. As-sakinah. Maka kalau dalam mau'idah namanya pernikahan itu litas kuno ilaiha. Ya Allah. Nanti wong itu nanti mencang manten belum dikira ya. Allah yang Maha ngerti. Allah tahu persis apa yang akan membawa manfaat bagi kehidupannya dan apa yang akan membawa madarat. Yang ngerti niku Allah. Lah buktine apa? Buktine Allah merintahke sumindak becik lan Allah nglarang tumindak sing Allah. Allah ngalalke daharan lan unjukan yang halal. Allah mengharamkan daharan unjukan yang membahayakan. Ngoten itu loh, luar biasa. Nggih Pak nggih? Wah nek wong kafir ngiler, wong muslim pokok kabeh nyembelih sapi sakmono, gatahe malah diguwaki. Malah tukang mangan penyakit tok. Idul Adha katanya banyak darah yang dikucurkan. Memang disuruh mengucurkan, bahasa hadisnya iraqatud dam. Mengucurkan darah. Orang yang nggak ngerti tuntunan Allah, wong hewan itu kalau mau disembelih, kalau mau dimakan disembelih supaya darahnya keluar, karena darah itu tempat sirkulasinya virus penyakit. Wong kafir malah diadai, bar kuwi digoreng. Aku namanya nggak tahu apa yang menjadikan dirinya manfaat. Pelajaran dari Allah ini yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia bukan sekedar teori-teori, tapi berupa nilai-nilai moralitas sebagai bahan perenungan dan arahan bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas hidupnya. Mula gampang ngene,
urip ki nek nuruti aturane Gusti Allah, siji mesti penak, loro mesti selamat. Apa yang kurang? Ayo Bu. Penak, selamat. Ya karena itu aturane udah. Mula awake dhewe iki nek wis dibengoki Allah melalui adzan subuh, wis aja klikar-klikar, wis kendang. Wis mesti penak, mesti selamat. Itulah inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam bahasanya. Karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan sebagai kabar gembira supaya uripmu bahagia. Itu alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Masya Allah. Oke, yang kedua, ini saya singkat nih ayat-ayatnya saja Pak. Yang kedua adalah sebagai penyembuh dari penyakit hati, syifaun lima fis sudur. Hari ini Bapak Ibu, penyakit 5 yang ada fis sudur di dalam dada. Saya tadi waktu pembukaan apa? Sakitnya tuh hari ini wabah itu sedang melanda umat manusia. Betapa betulnya Al-Quran Pak. Ya. Sampai sebuah penelitian itu menyebutkan Pak, penduduk Indonesia itu yang pernah mengalami stres itu adiknya GILA. Agak stres, nek radiobati dadi kakane. Itu dalam penelitian dulu, beliau sekarang udah tidak ada, Profesor Dr. Dadan Kawari itu. Jadi 1/60 penduduk Indonesia itu mengalami itu. Coba bayangin Pak. Itu namanya 5 fis sudur, penyakit yang ada di sini. Coba 5 fis sudur, duit okeh, rumah mewah, kendaraan megah, bingung, akhirnya terjerat dalam narkoba. Benar ya Pak ya? Keluyuran, bingung sekarang ini, apalagi nih hari libur, sampai di mana-mana macet, saking dosa stresnya Pak. 5 fis sudur, kemana mencari obat? Bukan untuk plesir, AGR plesir. Teman saya kemarin sampai di atas Karangpandan Pak, mau ke Magetan, macet 1 jam, balik lagi lewat Masaran, muter lagi lewat Ngawi Pak. Jadi jane harus seneng, dalane macet kok malah tambah kesel, mulai sikile lara kabeh ngopo mancal kopling sampai kemengurasi itu. Tekan nggon isine mung wong tok. Lah padha-padha nonton wong yang akad pagi Masaran nggon wong tok. Ya kadang-kadang kan gitu, Masya Allah. Ketika seorang terkena penyakit hati Bapak Ibu, maka ia akan berlaku yang aneh-aneh. Nih. Niki introspeksi, iki wonge kabeh teko wis ngono bae. Wong ki nek wis terkena namanya penyakit hati, maka dia akan berlaku aneh-aneh. Apa Pak perlakuan aneh-aneh itu? Misal bersikap takabur, sombong. Banyak. Kenapa kok sombong? Hanya lantaran ia lebih tinggi kedudukannya. Orang sadar 5 tahun wis pensiun. Oh, jabat sombong berpensiun, rasakno karek strese. Kenapa? Lah petita-petiti ya. Kalau yang biasa-biasa ya udah. Urip ya nek ra mimpin ya dipimpin, maka enak. Iya, Pak ya. Ya ngono. Mula niku sampai pemerintah itu kalau mau masuk masa pensiun itu ada waktu apa? MPB. Ya iya wis siap-siap ngono, siap-siap ben ora stres ngono ya. Wah, ngrebar kok jelek ngoten ya, Pak ya. Bagi orang yang tidak tahu tuntunan Al-Qur'an enggak perlu ngapain sombong, ya. Ngapain kita sombong? Ya, gitu.
takabur lantaran hanya karena kedudukannya. Ada lebih terhormat keturunannya. Kula niki sing paling mesti kula ya kalah nasib, kalah nasab. Anak wis kalah nasib arep piye? Itulah mereka-mereka yang suka mengandal-andalkan keturunan. Ada yang lebih tinggi ilmunya dan sebagainya, ya. Bapak-bapak apa? Kalau bapak-bapak enggak, ibu-ibu itu karena lebih cantik ngono. Lain lagi, Mbak, soalnya kalau anak sudah 5. Iya ngono. Enggak abadi kecantikan, enggak perlu disombongkan. Selalu ingin pamer atas prestasi yang dicapai. Akibatnya apa? Dengki, hasad atas nikmat yang diperoleh orang lain, atau ia senantiasa resah, gelisah padahal sudah memiliki segalanya. Rupa cantik, tampan, harta melimpah dan kedudukan terhormat, inilah yang dimaksud penyakit hati. Dan kita tidak akan menemukan seorang dokter yang dapat menyembuhkannya dari penyakit-penyakit kronis ini, Pak. Hari ini sudah diakui betapa banyak penyakit fisik yang disebabkan karena penyakit hati atau yang disebut penyakit psikis, nggih enggak? Nah, niki sing gawene gue anggirin yang dokter. Dokternya mesti teka, masalah apa toh Bu? Ngono ta? Itu berarti masalah, Bu, gitu loh. Tanggal tua Pak wancine napa? Bayar angsuran. Mahnya kambuh. Mula ya ora usah ngangsur. Wah lho mun dingendikake Pak Yai. Wis apa eneke wae. Ya Pak ya. Kelase naik motor dinikmati motore. Ngoten. Kelase numpak mobil butut kula nggih tak nikmati meskipun butut. Ya ta. Ganti yang apa-apa nanti malah bingung ya. Naudzubillah. Maka Al-Quran menawarkan obatnya bahwa hanya dengan ingat kepada Allah hati akan senantiasa tenang. Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata dzikir di dalam ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu mengingat dan menyebut, ya, seorang akan merasa tenang dan terhindar dari penyakit hati jika ia senantiasa mengingat Allah dan segala kebesarannya. Itulah seorang muslim diperintah untuk memperbanyak zikir. Nggih Pak nggih? Zikir. Perbanyak. Nah ini. Ya, tadi saya sudah matur. Bentuk-bentuk zikir itu macam-macam, ada istighfar, ada tahmid, ada tasbih, ada al-khawqalah. Monggo diperbanyak. Yang kedua, memuji dan mengagungkan kebesarannya melalui apa? Lisan, hati, dan amal. Maka kata dzikir juga mengandung makna berkata yang benar, berbicara yang jujur, berbicara yang bermakna. Sebab Al-Quran telah menggaransi bahwa hati kita tidak akan merasa tenang, ya, bahkan sangat rentan terkena penyakit jika kita sering melupakan Allah dalam maknanya yang luas. Surat Toha ayat 124. Nah ini tadi loh Pak yang disebut dongka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang serba sambat, susah, sempit, sumpek, sambat, suwedih, kapan leren guyu. Maka berzikir kepada Allah. Ya. Ketiga, fungsi Al-Quran itu sebagai hudan. Hudan itu petunjuk. Ya. Kita baru sekali hadir ke dunia ini. Benar ada ya? Berapa kali ke dunia? Peng pira oleh menyang dunia? Ayo pisan. Lah cilik-cilik sampean mbah iki yang itu. Bae yang dunia peng pira? Pisan. Kita ini sama, hadir dunia ini ya cuma baru sekali ini. Maka apa? Mutlak membutuhkan petunjuk hidup agar supaya selamat perjalanan hidup kita. Allah zat
pencipta sekaligus pemberi hidup, memberikan petunjuk. Namanya apa? Al-Quran. Hudalil muttaqin. Maka kalau kita pengen selamat, ikuti petunjuk Al-Quran. Ya, petunjuk Al-Quran. Kita baru saja diingatkan petunjuk Al-Quran melalui apa? Man wajada sa'atan walam yudakhi wala yakrabanna musallana. Idul Adha kita diperintah suruh berkorban. Sapa wonge sing diparingi kecukupan. Kok wong kuwi mau ra gelem korban, aja cedak-cedak karo masjidku. Itu artinya petunjuk nek diparingi cukup ya korban. Karena itu tabungan kita yang hakiki, yang benar-benar akan menyertai kita sampai kelak di hadapan Allah. Rumah yang magrong-magrong nek mati melok enggak, Bu? Ayo ora. Ngono kur kon ngetoke wedhus sitoke udil. Padahal ketika kita bisa membeli 1 ekor kambing, 1/7 sapi, subhanallah, hewan rong dibeleh itu kebahagiaan kita wis terbayar semuanya. Ya Pak ya. Baru hewan buatan wis dolanan bocah-bocah. Dan balas kasih. Manusia ketika diturunkan ke bumi tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa.
namun karena potensi yang diberikan Allah lah manusia mampu mengetahui apa-apa sehingga ia bisa memiliki apa-apa. Hanya saja dengan segala potensi ya yang ada tadi, manusia tetap saja tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar bisa selamat. Oleh karena itu, turunnya Al-Quran merupakan rahmat yang besar bagi kehidupan manusia di alam raya ini. Masya Allah. Apa jadinya jika Allah tidak menurunkan Al-Quran ya sebagai juklak dan juknisnya? Maka dahulu ketika Al-Quran belum diturunkan, masyarakatnya disebut masyarakat jahiliyah, hidup tanpa petunjuk sang pencipta. Akhirnya yang berlaku apa? Man azza bazza, sopo sing kuat ya kuwi sing menang. Meskipun hari ini jahiliyah itu model muncul kembali, sopo sing duwite akeh jahiliyah, sehingga yang kacau akhirnya ya kayak hari ini Pak ya. Man azza bazza, naudzubillah. Karena nggak pakai petunjuk Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai rahmat ini juga bisa dipahami bahwa suatu masyarakat akan dijauhkan dari rahmat Allah jika mereka menjauhi Al-Quran. Dan jika Allah tidak membenarkan rahmatnya kepada suatu masyarakat, maka mereka akan mengalami kehampaan spiritual yang pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Masya Allah. Maka selanjutnya ayat di atas ditutup dengan kalimat lil mu'minin, artinya 4 fungsi tadi hanya akan berlaku, dapat dinikmati kalau orang itu benar-benar beriman. Bagi orang-orang yang beriman, setelah sebelumnya diawali dengan seruan kepada seluruh umat manusia, artinya fungsi-fungsi Al-Quran itu akan memberi kemanfaatan secara efektif hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namun dalam kenyataannya betapa banyak orang yang telah menyatakan beriman tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran. Maka jawabannya cukup singkat, pasti keimanannya dan ketakwaannya tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu berarti jawabannya kita harus selalu meningkatkan anggen kita ngaji, sehingga kita ngerti benar petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita mau benar-benar tahu ini halal, ini haram, ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan, ini panggilan ke surga, ini panggilan ke neraka. Subhanallah. Itulah bersama Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, mekaten kajian pagi ini tepat jam 8. Mugi Allah merahmati kita sami. Saderengipun kita akhiri menika wonten doa panyuwunan. Nggih Pak ya. Nggih. Doa panyuwunan saking sederek kita Bapak Muslih, Sekretaris Majelis Tabligh ya. Ya Allah, ingkang dinten menika nembe nandang gerah wonten rumah sakit Ngipang Solo ya ta, operasi tumor. Mila monggo kita sareng-sareng ngaturaken donga kesarasan donga kesarasan kagem Bapak Muslih. Mugi kanthi tambahing donga kita sami saestu-estu panjenenganipun Bapak Muslih menggah anggenipun berobat enggal cepet dipun paringi kesarasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Hamid, ya Majid, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Kafi, ya Ghani, ya Razzaq, ya Sifa, ya Salam,
Ya Syifa'u ya Salam, ya Syifa'u ya Salam, isfi li Bapak Muslih. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uk, syifa'un la yughadiru saqaman. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa li Bapak Muslih. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka, syifa'un la yughadiru saqaman. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah